Shalom. Berjumpa kembali dalam ibadah VIP, Victory in Prayer. Di dalam Tuhan ada kemenangan kita. Di dalam doa-doa yang dinaikkan dengan segenap hati kepada Tuhan, terletak kemenangan kita. Mari sebelum memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu. Di tengah-tengah kegiatan kami, Engkau tetap setia bagi kami. Tiba saatnya Tuhan, kami bersatu berkumpul walaupun secara online. Kami ingin menaikkan doa-doa kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau bertahta di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Ya Allah, inilah kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Sebab kami punya Bapa yang begitu baik kepada kami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, besar setiamu, oh haleluya. Oh, nyata kasih-Mu, oh
haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kesempatan ibadah malam hari ini kami naikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu, kami ingin menaikkan doa-doa kami. Bapa di surga, kami bersyukur buat masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang boleh mengalami banyak perubahan di dalam penegakan hukum. Kami berdoa Tuhan untuk kasus-kasus hukum biarlah semakin ditangani dengan adil, benar, merata tanpa pilih kasih. Para penegak hukum takut akan Tuhan dan Indonesia menjadi negara maju di dalam bidang hukumnya Tuhan. Bapa, yang kedua kami berdoa untuk keamanan, ketenangan, damai sejahtera atas seluruh wilayah Indonesia. Terkait segala persiapan pemilu sepanjang tahun 2023 ini, khususnya Bawaslu, KPU, partai-partai dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Yang ketiga, kami berdoa untuk generasi muda di mana pemilu yang akan datang ini akan banyak pemilih muda yang berusia 17 sampai 40 tahun. Dengan jumlah sekitar 107 juta orang atau sekitar 53 sampai 55% dari total pemilih di negeri ini. Kami berdoa Tuhan agar generasi muda tidak mengabaikan, tidak menjadi kelompok golput, dan mereka mengerti tentang pemilu dan ikut berpartisipasi aktif. Dan kami berdoa muncul pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda di gereja kami pun mereka dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Di antara mereka akan mengikuti pemilu, bahkan ada yang baru pertama kali akan mengikuti pemilu. Kami berdoa untuk generasi muda di GBI Batu Penjuru. Bapa, pokok doa yang keempat kami berdoa untuk panen raya di bulan Maret ini 2023. Kami berdoa agar tidak terjadi gagal panen. Secara khusus kami berdoa untuk daerah Nusa Tenggara Timur karena endemik hama dan penyakit tanaman lain sehingga mengurangi perolehan panen raya di daerah NTT. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca dan iklim ekstrim di beberapa kawasan di Indonesia menimbulkan banjir, longsor, bencana-bencana yang lain. Kami berdoa untuk negeri ini diberkati. Bapa, yang kelima kami berdoa untuk Bulog mampu mengendalikan harga, mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan makan lainnya, menjaga stabilitas dan pendistribusian komoditas lainnya. Memasuki bulan puasa dan Idul Fitri, kami berdoa supaya stok pangan tersedia dan tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk kestabilan harga sembako di negeri ini. Bapa, kami berdoa untuk hal yang keenam, untuk kesatuan umat Tuhan di pemilu yang akan datang ini. Tidak menimbulkan perpecahan karena pilihan yang berbeda. Kami berdoa untuk umat Tuhan berjaga-jaga dalam doa, pujian, penyembahan, bersehati, menjaga, memagari, mengcover bangsa ini melalui berbagai gerakan doa yang diselenggarakan oleh gereja lokal maupun yang dilakukan dalam jaringan doa di regional, di kota, juga sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa bangkit umat Tuhan untuk menjadi penjaga bagi keutuhan, kesatuan negeri kami menjelang pemilu. Amin. Bapa, pokok doa yang ketujuh kami berdoa untuk keluarga-keluarga, untuk para pekerja, penterjemah Alkitab di setiap daerah. Mereka sedang mengerjakan penterjemahan Alkitab ke daerah masing-masing yang ada di negeri ini Tuhan. Agar setiap daerah, setiap bahasa, setiap suku memiliki Alkitab dalam bahasa setempat. Untuk itu kami berdoa untuk para penterjemah dan keluarganya.
Tuhan berikan kesehatan, perlindungan, penyediaan kebutuhan mereka, sehingga keluarga-keluarga dari hamba Tuhan yang khusus untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa setempat diberkati. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari tetap haus akan kebenaran firman Tuhan, tetap haus akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kami siap menerima pesan Tuhan di malam hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, seluruh keluarga kami, bahkan rekan-rekan kami, saudara kami yang dalam perjalanan dan hari ini, malam ini, jam ini, mereka juga sedang bersama-sama dengan kami dalam ibadah VIP. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Selama masih ada kesempatan, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia untuk berbuat baik kepada semua orang. Artinya tidak pandang suku, agama, ya, bahasa, budaya, ya, semua ya harus tersentuh dengan kebaikan kita. Tetapi kemudian digarisbawahi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita mengalami ketika kita berbuat baik ternyata tanggapan orang tidak sesuai dengan harapan kita? Misalnya kita dicurigai berbuat baik ada maksudnya. Atau mungkin orang tersebut menganggap remeh perbuatan baik kita karena dianggap itu hal yang biasa. Atau mungkin ketika kita berbuat baik, orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih. Walaupun kita memang tidak berharap dia berterima kasih, ya. Tapi kan kita juga kepingin juga tahu, ya, perbuatan baik kita ini jadi berkat enggak? Ya, cuek aja, masa bodoh. Yang lebih parah lagi tadi saya katakan, penerimaan orang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya, ya, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kurang lebih 2 tahun ini, ya hari-hari saya kadang saya isi untuk, ya paling seminggu 2 kali saya ada di kebun, ada di ladang. Nah, waktu saya tanam tanaman produktif, ya misalnya lengkuas, singkong, talas, ada porang, tanam cabai, tomat, pepaya.
Ternyata waktu saya tanam, ya, tidak hanya tanaman tersebut yang tumbuh, tetapi ada rumput, ada ilalang yang sama-sama, ya, bertumbuh dengan tanaman produktif itu. Tetapi kebalikannya, kalau kita tanam rumput, tanam ilalang, nggak ada itu tumbuh cabai, tanaman cabai, nggak tumbuh tuh tanaman pepaya, nggak tumbuh tuh tanaman lengkuas, jahe, kunyit dan lain sebagainya, nggak ada tuh. Tapi waktu kita menanam tanaman produktif, tanaman, ya apa tadi saya katakan, rumput, ilalang, ya gulma bisa tumbuh. Nah begitu juga dengan hal-hal tersebut. Seringkali kita berbuat baik, ya ternyata enggak bertumbuh, bertumbuhnya tidak sesuai dengan kita harapkan. Ada hal-hal yang negatif, ada hal yang jelek. Lalu kemudian kita berpikir nggak usah lagi lah berbuat baik, percuma berbuat baik. Orang nanggapinya salah, orang berpikirnya salah, orang mencurigai kita salah. Buat apa berbuat baik lagi? Orang kasih responnya juga salah, nggak ada ucapan terima kasih, nggak bilang sesuatu ya kepada kita. Udahlah, nggak usah berbuat baik. Apakah kita akan lakukan demikian? Tidak. Ya, firman Tuhan berkata, selama masih ada kesempatan kita harus berbuat baik. Artinya diterima tidak diterima kita tetap berbuat baik. Orang mau menganggap kita baik atau tidak baik, tetap kita lakukan baik. Kita harus menabur kebaikan. Kenapa kita harus berbuat baik? Yang pertama Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kenapa kita tetap harus berbuat baik? Yang pertama, karena kita ini buatan Allah. Ya, jadi yang pertama itu karena kita buatan Allah untuk melakukan hal yang baik. Jadi walaupun orang tidak menerima kebaikan kita, menganggap remeh, menganggap kecil, bahkan mungkin dicurigai dengan kebaikan kita, tetap kita lakukan perbuatan baik karena kita ini buatan Allah. Yang kedua, 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11 berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik itu berasal dari Allah. Jadi waktu kita berbuat baik, itu karena memang Allah itu suka berbuat baik. Perbuatan baik itu berasal dari Allah. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mungkin baru aja ngalami, udah melakukan kebaikan, tapi ditanggapi dengan negatif, tetap bersyukur. Kita tetap melakukan karena perbuatan baik itu berasal dari Allah. Yang ketiga, Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16. Injil Matius 5 ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, kenapa kita tetap harus berbuat baik? Karena perbuatan baik itu memuliakan Allah. Jadi waktu kita melakukan kebaikan, kita sedang memuliakan Allah. Jadi pesan saya di malam hari ini, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah melakukan perbuatan baik tetapi ditanggapi negatif oleh orang yang menerima kebaikan kita, jangan kecil hati. Karena yang pertama saya ingin ingatkan, karena kita ini buatan Allah dan untuk melakukan hal yang baik. Yang kedua, karena perbuatan baik itu berasal dari Allah. Yang ketiga, ya, karena perbuatan baik itu akan memuliakan Allah. Ayat yang terakhir Amsal 11 ayat 17a. Amsal 11 ayat 17a berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Amin. Jadi kalau orang berbuat baik itu sebenarnya enggak untuk orang lain. Waktu saya berbuat baik kepada Bapak Ando, itu bukan kepada Bapak Ando, tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita berbuat jahat, jadi juga perbuatan jahat itu untuk kita sendiri. Nah, lebih baik kita melakukan perbuatan baik. Pak Ando suka nggak suka, dia terima nggak terima,
perbuatan baik, saya tetap lakukan perbuatan baik kepada Pak Ando. Karena waktu saya melakukan perbuatan baik kepada Pak Ando, sebenarnya saya sedang melakukan perbuatan baik untuk diri saya sendiri. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami adalah buatan Allah. Kami harus melakukan perbuatan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kami melakukan perbuatan baik, kami sedang melakukan perbuatan baik untuk diri kami. Ketika ibadah ini selesai, kami juga terus melakukan perbuatan baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman kami. Ampuni kalau kami kurang berbuat baik kepada saudara seiman kami dalam satu pelayanan, dalam satu gereja. Kami ingin terus melakukan perbuatan baik. Terima kasih, biar malam ini kami akan istirahat tidur dalam berkat dan damai sejahtera Tuhan. Jauhkan dari segala mimpi-mimpi buruk. Setiap celah-celah dalam nama Yesus kami tutup dengan darah Kristus. Bahkan kalaupun kami mimpi hal-hal yang baik yang Tuhan ingin sampaikan, pesan-pesan Tuhan bagi kami. Dan jangan jadikan mimpi juga sebagai saluran untuk kuasa kegelapan mengintimidasi kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, dari tempat pekerjaan, dari sekolah, kampus, dari manapun. Tuhan juga menyertai. Terima kasih. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Jangan lelah untuk berbuat baik. Bersama kita katakan amin. Shalom. Sampai jumpa ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.